Halaman 10. Halaman 10. Adanya di tengah. Lanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedang pas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fihi bidarain amin. Masih membahas tentang sunnah di dalam sembahyang. Artinya ada sunnah di luar sembahyang dan ada sunnah di dalam sembahyang. Sekarang kita lihat apa saja sunnah ketika kita dalam bersembahyang. Kalau kita tidak mendapatkan kesunahan, berarti kita hanya baca yang rukun-rukun saja. Fatihah, surat, dan bacaan-bacaan yang lain. Tapi di dalam sembahyang itu ada amalan-amalan sunnah. Dan apabila dikerjakan, maka pahala sunnah akan bertambah. Lanjutkan. Adapun segala sunnah di dalam sembahyang bermula daripada itu mengangkat dua tangan ketika kita takbiratul ihram. Allah, ngangkat tangan ini. Allahu Akbar, ini sunnah. Allahu Akbar, sunnah. Kalau kita nggak mau ngambil kesunatan, Allahu Akbar, udah. Berarti kalau kita begini aja, Allahu Akbar, udah nggak dapat kesunahan. Kalau kita ingin mendapatkan kesunahan, maka kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka angkatlah kedua tangan kita. Allah. Nah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram inilah hukumnya sunnah. Inilah amalan-amalan sunnah yang ada di dalam sembahyang. Ada yang di dalam sembahyang, ada yang di luar sembahyang. Gitu. Nggak pakai ngangkat tangan juga sah. Allahu Akbar terus aja begini, sah. Karena mengangkatnya itu hukumnya sunnah. Sunnah apa ya mas? Kalau jadi sama, jadi imam sama, tetap sah. Lah iya, makanya agar supaya si makmum ini tahu gerakan mana ruku, mana sujud dan lain sebagainya, maka gunakanlah tangan kita ini. Jadi kita tahu kan gerakan Allahu Akbar. Kalau dia bang Allahu Akbar, sedekap aja. Kadang-kadang imam makmum nggak lihat lah. Mana imam tangannya kok nggak ngangkat? Nah, makanya kalau bisa di dalam jadi imam semua kerjain, baik yang sunnah maupun yang tidak sunnah. Dan jika hendak ruku dan bangun daripada ruku, mau ruku juga, mana sih ruku? Ruku kan begini, ya. Dan bangun dari ruku. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Allahu Akbar. Ini itu semua sunnah. Kalau kita nggak ini gua, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu juga nggak apa-apa, sah sholat kita. Karena mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Nggak dikerjain juga tetap sah sholatnya, gitu.
Inilah yang dikatakan amalan-amalan sunnah yang ada di dalam sholat. Bangun dari ruku, mau ruku, daripada tasahud awal, habis tahiyat begini, habis tahiyat ini tahiyat awal kan mau bangun nih, rakaat yang berikutnya kan kita bangun, Allahu Akbar. Nah ini sunnah lagi. Sekarang kita nggak pakai begini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengambil kesunahan, maka semua tiap gerakan diangkat kedua tangannya seperti kayak takbiratul ihram. Dan sunnah doa iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah membaca doa setelah takbiratul ihram. Sunnah membaca doa setelah Allahu Akbar. Di rakaat pertama apa takbiratul ihram? Mana dia? Apa itu doa iftitah setelah takbiratul? Doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Kebanyakan imam itu jarang baca doa istiftah, kelamaan. Imam udah diri nungguin karena makmum kadang-kadang nggak baca. Coba dah, sholat sembahyang zuhur, asar, contoh sembahyang zuhur sama sembahyang asar. Kalau kita yang imamnya kiai itu cepet banget. Cepet banget. Baru rakaat pertama udah langsung ruku. Kiai-kiai yang udah kita ikutin tuh Ustaz Baidowi almarhum, Nabi Haji Abid, Kiai Abid. Kalau ngimamin sholat lah cepet amat, perasaan gue baca Fatihah belum kelar. Berarti dia tidak baca doa istiftah. Ya? Ya berarti dia tidak ngambil kesunahannya. Kalau imam dari takbiratul ihramnya itu nggak lama, berarti dia nggak baca doa istiftah. Kebanyakan yang dibaca doa itu istiftah itu ketika dia sholat sendirian munfarid. Kebanyakan. Jangan sholat berjamaah baca doa istiftah dulu, kelamaan. Apalagi kita di sini, jamaahnya tukang gojek, orang mampir, sholat, orang meneruskan perjalanan, karyawan kantor, yang istirahatnya terbatas, dia pengen berjamaah. Jadi begitu. Memang disuruhnya oleh Nabi itu ngimamin sholat berjamaah tidak perlu lama-lama, sesuai dengan bacaan aja. Contoh, di zaman Rasulullah ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia diutus oleh Rasulullah untuk ke Yaman, tugas berdakwah. Setelah itu Mu'adz menjadi imam. Imamnya bacaannya panjang banget.
Akhirnya di belakang ribut kan pada udah ribut kelamaan, pusing deh. Gue mau pergi, gue melusin perjalanan, pekerjaan gue berjamaahnya lama banget. Salat berjamaah itu gak boleh lama, disuruhnya harus cepat sesuai dengan bacaan. Maka dipanggil salah seorang sahabat laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Muaz bin Jabal bikin kapok orang, bikin orang gak mau salat berjamaah lagi. Kenapa? Ngimamin Muaz bin Jabal kelamaan, sampai satu surat Al-Baqarah, paling terpanjang. Orang pada kapok, jamaah pada kapok. Sahabat laporan Nabi, setelah surat laporan Nabi dipanggil tuh Muaz bin Jabal sama Rasulullah. Ya Muaz, jangan engkau bikin kapok orang. Jangan engkau bikin tobat sholat berjamaah sampai dia. Artinya jangan lama-lama, sedang aja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara yang tengah. Kecepatannya kagak, kelamaannya kagak, sedang sah. Dipanggil sama Rasulullah Muaz bin Jabal. Kalau kayak kita diomelin dia. Kamu perhatikan, di situ ada anak kecil, di situ ada orang tua yang berusia, ketika dia diri nggak kuat lama-lama. Begitu dipanggil sama Rasulullah, dinasehatin Muaz bin Jabal. Artinya apa? Kalau kita ngimamin sholat berjamaah yang sedang-sedang saja, gitu. Artinya kita mikirin orang yang di belakang, dipikirin ada anak kecil nangis aja gitu udah nggak khusyuk. Harus dipercepat ya. Kata Rasulullah, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak kecil. Warenta udah berdirinya emang udah kurang kuat, lah ngimamin segala doa iftitah dibaca, itu mah hukumnya sunnah. Kalau kita mau ngambil semua kehukuman sunnah, ya ketika kita sholat sendiri, namanya sholat munfarid. Emang semau-maunya aja jadi imam, mentang-mentang dia baca suratnya pinter apa, dibaca seadanya, perpanjang, lah kagak. Semua ada tata cara, semua ada aturannya. Jangan mentang-mentang kita hafal surat ini dibaca lama. Gak iya. Al-Kahfi dibaca, ya Allah. Jadi begitu, apalagi kita sholat berjamaah ini, memang jamaah kita itu kebanyakan di sini kebanyakan orang yang mampir, ya Gojek apa. Lah Gojek kalau sholat kelamaan dah habis dia tarikannya. Jadi akhirnya disuruh nyecuain. Kang itu habis esnya pada meleleh kalau kelamaan. Iya. Jadi kudu sederhana, nggak usah pakai baca iftitah, dah langsung aja pakai baca bismillah. Nah itu sunnah di dalam sholat. Maka kemudian disunnahkan juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika kita membaca Fatihah. Itu sunnah. Tapi sunnahnya harus dibaca tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahnya itu ada di dalam dan juga ada orang yang nggak baca bismillah. Bukan kagak baca bismillah.
baca bismillahnya tidak dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lah, kok baca bismillah lagi? Baca bismillah. Tapi baca bismillahnya di dalam atau tidak dikeraskan, namanya jahar. Ada jahar, ada syir. Ada yang jelas, ada yang pelan-pelan di dalam hati itu. Di sini maka malah disunatkan pakai baca auzubillah. Kalau sholatnya sendiri mah monggo, mau berapa jam kayak kita berdiri. Tapi ketika kita jadi imam, kita harus tahu diri. Jangan hanya untuk kita sendiri, kita pikirkan jamaah kita yang ada di belah. Jangan bikin aduh lama amat sih, baca apa sih yang dibaca sama imam? Kan di sini disunahkannya kan, kalau menurutin jadwal yang ini nih dari Korsila. Lah itu kebanyakan cuma kuliah Al-Kafirun sama Qul Huwallah. Ada beberapa surat, kecuali dalam sholat-sholat yang lain. Kebanyakan kuliah sama Qul Huwallah. Ya selebihnya sih ada. Ya cuma kan ada aturan. Sholat isya bacaannya ini, sholat maghrib bacain ini, sholat zuhur baca ini. Kan ada. Ini apa yang dibaca? Kenapa sih tidak memikirkan imam? Bacalah yang sederhana saja. Pak Andi ada janjian sama temen. Ntar habis semua sholat zuhur berjamaah dulu, baru kita ketemuan, kita berangkat. Wah jam sekian dah, paling juga sholat berjamaah 5 atau 6 menit, nggak sampai 10 menit. Kalau imam aja bacanya bisa di belakang batal, imam batal kan ya apa itulah makanya sekalipun nggak tahu menyambung bacaan Quran, tetap imam baru itu baca surat baru boleh. Jadi yang dia itu putus sudah. Imam yang baru, yang maju, yang di belakang, ya, yang di belakang maju, ya. Kalau dulu mah sholat berjamaah dulu, yang di belakang aan, tahu aan? La ilah imam batal masa dia yang maju, lah habis apa dibaca aan? Aan, maunya kan dipanggil Ustadz Aan. Jadi jangan yang begitu disuruh di belakang, paling tidak ngerti lah. Kalau gantiin imam ngerti. Jadi itulah sunat-sunat di dalam sembahyang, maka tidak boleh lama dan juga nggak boleh kecepatan. Jadi harus sedang-sedang saja. Inilah nanti kita lanjutin tentang masalah ini. Kita lanjutin nanti apa sih sunat-sunat berikutnya di dalam sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Allahumma rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'al putri unsa wa zakar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitawil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.